Sobat BKKBN di seluruh Nusantara. Selamat bergabung dalam program acara Mitos atau Fakta tentang terbiasa begadang, tubuh jadi gampang sakit. Kali ini saya Mindy sudah bersama dengan Dr. Diana Savitri Felis, SPOG, Subspesialis Obginsos, Magister Kesehatan. Halo dok, apa kabar? Baik. Sehat? Sehat, Jitan. Nah dok, kita kan tahu ya banyak orang yang terpaksa begadang karena tuntutan pekerjaan atau malah kebiasaan gitu. Padahal efek begadang terutama tidur di atas jam 11 malam punya efek yang kurang menguntungkan kan ya dok. Salah satunya berhubungan dengan kekebalan tubuh. Benar kayak gitu nggak sih dok? Mitos atau fakta ya dok? Itu fakta ya. Jadi memang kalau tidur kurang itu akan menyebabkan seseorang mudah sekali terkena infeksi. Dan selama tidur itu sebetulnya ada hormon-hormon yang dihasilkan yang kemudian bisa memperkuat kekebalan tubuh kita. Jadi kalau kita kurang tidur, hormonnya kan nggak keluar nih. Jadi akan mudah kena infeksi. Selain itu, buat yang lagi sakit, kalau mau penyembuhan, itu juga membutuhkan tidur yang cukup. Karena dengan kurangnya tidur, hormon untuk penyembuhannya juga jadi berkurang. Jadinya akan memperlambat proses penyembuhan dari sakitnya. Oke, besar ya dok ya efek dari begadang ini ya dok. Kalau hubungannya dengan kesehatan reproduksi gimana dok? Nah, gini, kalau hubungannya dengan kesehatan reproduksi, sebetulnya kesehatan reproduksi itu kan bagian dari kesehatan tubuh secara umum ya. Jadi kita nggak bisa hanya berpikir soal masalah reproduksinya aja. Jadi kalau kamu mau sehat kesehatan reproduksinya, secara umum tubuh harus sehat. Ada 3 faktor yang penting di dalam bagaimana kita mendapatkan tubuh yang sehat. Yang pertama, makan sehat. Yang kedua, olahraga cukup. Yang ketiga, tidur cukup. Dan itu satu kesatuan, gak bisa dipisah-pisahkan. Saya pengen makannya aja yang sehat. Gak bisa, harus 3-tiganya. Makan sehat, olahraga cukup, dan tidur yang cukup. Dan itu akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Nah sekarang khusus untuk reproduksi, sebetulnya tidur yang kurang juga bisa mempengaruhi hormon-hormon reproduksi. Sehingga munculnya hormon-hormon yang menyebabkan kesuburan juga akan terganggu. Selain itu kualitas sperma juga bisa terganggu. Baik dok, kalau gitu gimana ya dok supaya kita punya tidur yang cukup dan berkualitas gitu dok? Ada tipsnya yang kita sebut sleep hygiene. Jadi yang pertama, tidur itu harus diatur di jam yang rutin. Jadi setiap hari itu sama kalau bisa, antara jam 10 malam sampai jam 7 pagi gitu ya. Kemudian kurangi konsumsi kafein. Jadi misalnya minum teh, minum kopi atau coklat terutama mendekati jam tidur. Jadi kalau bisa dijarakkan. Kemudian buatlah rutinitas sebelum tidur. Misalnya sikat gigi, cuci tangan, cuci kaki, mematikan lampu, menutup gorden. Itu kan semuanya supaya suasana terbangun untuk tidur. Boleh juga memainkan musik kalau memang itu disukai begitu. Kemudian, nah ini yang sering membuat tidur sampai malam kan pakai elektronik ya, entah bekerja, entah misalnya sosial media gitu. Nah, sebaiknya 1 jam sebelum tidur sudah dimatikan supaya rangsang cahaya terhadap mata bisa dikurangi sehingga mata bisa rileks dan bisa cepat tidur. Wah perlu dicoba nih dok, khususnya untuk matiin gadget ya dok ya. Terutama juga nih dok buat teman-teman yang masih remaja dan mereka yang lagi merencanakan pernikahan dok. Iya nggak sih dok? Oh bener banget. Jadi yang namanya kebiasaan itu harus dibangun sejak dini, gak bisa tiba-tiba. Nah kalau misalkan sejak remaja itu sudah punya kebiasaan yang baik, remaja sudah sehat, nantinya pada saat dia dewasa ya menjadi calon menikah, kemudian menikah, dia akan jadi orang dewasa yang sehat. Dan nanti ketika memutuskan untuk mempunyai keturunan, dia juga akan bisa menghasilkan keturunan yang sehat juga. Dan bukan cuma keturunan yang sehat, tapi bebas stunting karena orang tuanya sehat. Jadi mulai dari remaja sehat, menjadi dewasa yang sehat, dan akan menghasilkan keturunan yang generasi berikutnya yang sehat dan bebas stunting. Wah keren banget penjelasannya dok. Terima kasih banyak ya dok, penjelasannya sangat bermanfaat buat remaja khususnya dan bagi calon pengantin agar mengurangi kebiasaan begadang demi kesehatannya baik di masa sekarang maupun ketika sudah menikah nanti.
Demikian pembahasan tentang efek begadang bagi kesehatan bersama dengan Dr. Diana Savitri Felis, SPOG, Subspesialis Obginsos Magister Kesehatan. Sampai jumpa di program Mitos atau Fakta selanjutnya.